Oke, selamat pagi. Sengaja hari ini untuk sejarah arsitektur saya minta untuk offline, meskipun saya tetap ngerekam pakai Zoom ya, tapi Zoom ini hanya untuk dokumentasi seperti biasa. Nanti saya edit sedikit dan upload di YouTube. Karena kenapa saya minta offline? Sekaligus untuk mempersiapkan tahapan selanjutnya dari tugas-tugas mata kuliah sejarah arsitektur. Jadi hari ini memang lebih ke penjelasan, kemudian mereview tugas yang sudah kalian kumpul kemarin, terutama terkait dengan topik-topik. Meskipun kemarin minggu depan secara sekilas sudah saya coba bahas, tapi belum mendetail. Tapi nanti hari ini kita coba lebih detail lagi untuk menjelaskan dan mereview apa yang sudah kalian kumpulkan. Lebih kepada penjelasan tugas, kalau kalian lihat dari tugas 2, karena tugas 1 itu tentang kuesioner, sementara tentang ketertarikan kalian terhadap sejarah dan bagaimana posisi sejarah di dalam perkembangannya, apakah bisa memisahkan antara fakta dan mitos kemarin kan. Di tugas 2 sampai tugas 4 artinya dari awal atau dari minggu kemarin sampai ke UTS, sebenarnya yang ingin dicapai dari mata kuliah ini lebih kepada keterkaitan antara sejarah yang terjadi di masa lampau dan di masa sekarang, kemudian apa yang terjadi di sebuah wilayah tertentu. Jadi pada tugas 2 sudah kalian lakukan, itu memilih sebuah peristiwa sejarah, kemudian sedikit bertanya dan membuat jawaban salah satu pertanyaan itu, kemudian coba dijawab. Di kasus ini saya coba contohkan umpamanya di revolusi industri, di penjelasan kemarin juga, minggu lalu juga sudah ada revolusi industri terkait dengan ditemukannya mesin uap dan segala macam. Kemudian di tugas 3 melihat keterkaitan antara peristiwa sejarah yang coba secara kelompok pilih itu terhadap kejadian atau terhadap keadaan masa kini. Kalau bilang revolusi industri pertama itu pasti diikuti kedua, ketiga, dan keempat, bahkan sekarang sampai ke yang kelima itu sudah muncul. Semua saling berkaitan, bahkan saling mempengaruhi terhadap kehidupan manusia. Lalu dari tugas ketiga, 2 dan 3, kalian kemudian menentukan sebuah wilayah atau sebuah daerah yang coba kalian fokuskan dari kejadian pemilihan kejadian sejarah, kemudian efek kejadian tersebut di masa sekarang, dan kemudian melihat wilayah tertentu, daerah tertentu. Contoh di sini revolusi industri pertama ada mesin uap dan ditemukannya mesin uap, bukan ditemukan ya, James Watt itu kan mengembangkan penelitian-penelitian tentang mesin uap, kemudian dia ya membuat sebuah mesin uap yang lebih efisien dan lebih praktis pada masa itu, untuk kemudian mempengaruhi terhadap kehidupan selanjutnya, terutama di industri dan perkembangan. Kalau lihat di tugas 3, perkembangannya sampai ke sekarang revolusi industri kelima. Di tugas 4 kemudian pada contoh ini dipilih apa yang kita kenal dengan Hindia Belanda, Dutch East Indies, sebuah wilayah yang sekarang disebut Indonesia. Itu apa yang terjadi? Jadi ditemukannya mesin uap, kemudian adanya kereta api uap, kemudian adanya kapal uap gitu, kapal bertenaga uap dan segala macam, itu mempengaruhi apa yang terjadi di Hindia Belanda. Jadi ini timelinenya. Dimulai dari politik tanam paksa, kemudian politik liberal, artinya liberal itu investor asing bisa masuk, muncullah banyak pabrik gula, terutama di daerah Jawa, atau
dan di sekitar Medan juga ditemukan mengangkut hasil bumi itu menggunakan kereta uap dan segala macam, dan kemudian kereta api uap kemudian dikirim ke Eropa menggunakan kapal uap dan segala macam. Itu yang terjadi, atau itu yang contohnya. Jadi keterkaitan antara revolusi industri sampai ke sebuah perkembangan sebuah wilayah. Itu yang akan kalian selesaikan ketika di UTS, sampai UTS. Kemudian di tugas 5, setelah UTS, dari 4 orang dipecah menjadi 2 kelompok, atau beberapa ada yang beranggotakan 5 orang, ya minimal dipecah menjadi 2 kelompok. Itu mencoba masuk ke dalam arsitektur. Di tugas 5, kemudian dari bahasan wilayah tersebut, di tugas 4, melihat arsitekturnya. Apa yang mau dibahas, apakah gaya arsitektur, bentuknya, atau tatanannya, atau apa gitu yang mau dikembangkan dari wilayah tersebut. Nah, ini yang kemudian di tugas 6 itu produknya. Jadi tugas 5 itu hanya sebagai kayak model proposal, usulan tulisan kalian mau membahas apa. Sedangkan eksekusinya itu di tugas 6. Karena tugas 6 inilah yang menjadi produk di tugas akhir. Contoh di sini kaitannya dengan Hindia Belanda, terkait dengan perkembangan mesin uap dan segala macam. Di contoh ini fokus ke seorang arsitek, yaitu Thomas Karsten. Yang dilihat juga bukan karya arsitektur bangunan dalam pemahaman bangunan, tapi sebuah rancang kota. Jadi itu yang di sebelah kiri kota Semarang, di tengah kota Malang, dan di bagian ujung itu Palembang. Jadi di tulisan ini nanti saya share tulisannya, menelusur ulang pemikiran Thomas Karsten dalam merancang kota, melihat bagaimana sih pengaruh revolusi industri, bagaimana pengaruh kolonialisme Belanda yang ada di Indonesia terhadap tata kota, terutama apa yang dilakukan oleh Thomas Karsten. Karena Thomas Karsten menurut data memang pernah merancang sebuah wilayah di Palembang, yaitu Kambang Iwak. Dari Kambang Iwak dan sekitarnya adalah yang dirancang oleh Thomas Karsten. Jadi itu yang rangkaian dari tugas 2 sampai ke tugas 6 yang akan kalian lakukan. Nah, mari kita masuk ke apa yang sudah kalian kumpulkan, terutama di tugas 2. Saya membaginya bukan kelompok 1, 2, 3 ya, jadi lebih enak nanti kalian di folder itu memberi judul atau memberi judul folder itu sesuai dengan kasus yang kalian pilih, supaya nggak ribet gitu, supaya saya paham. Kelompok yang kebetulan memberi judul kelompok 1, ekspedisi samudra, saya mencoba mengkaitkan antara apa yang terjadi dengan perlintasan jalur perdagangan yang dilakukan kalian ini, Dutch Trade Route. Jadi apa yang dilakukan oleh orang Belanda terhadap tidak hanya Indonesia, karena di Belanda itu punya dua konsorsium perusahaan konsorsium yang ngurusi tentang rempah-rempah. Jadi East itu memang daerah Indonesia, ternyata juga ada yang West, ada yang Barat, bukan hanya yang Timur tapi ada yang Barat. Kemudian ini juga terkait dengan perjanjian-perjanjian perdagangan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa, terutama Portugal dan Spanyol. Efeknya ke dalam arsitektur mungkin bisa ditelusur benteng-benteng yang dilakukan atau yang dibangun ketika masa-masa perdagangan. Jadi penjelajahannya ada dua periode besar lah, katakanlah seperti itu. Jadi ketika VOC berkuasa, tanda kutip berkuasa, karena VOC itu sebenarnya sebuah perusahaan konsorsium yang dia berperan sebagai pedagang.
Tapi di lapangan dia punya kuasa untuk membentuk tanda kutip pemerintahan, boleh bikin undang-undang, boleh punya tentara, boleh punya bendera. Jadi itu VOC itu agak unik gitu perlakuannya. Awal mulanya atau ide awalnya dia itu perusahaan dagang. Jadi bukan negara, bukan bagian dari negara. Baru nanti tanggal 1 Januari 1800 VOC bangkrut, di take over oleh kerajaan Belanda. Itu cerita yang lain. Tapi kalau kembali ke kelompok ini, kalian bisa menelusur benteng-benteng yang justru dibuat oleh VOC. Itu akan terlihat beda sekali dengan benteng-benteng yang dibuat ketika zaman Hindia Belanda. Ini usulan dari apa yang sudah kalian kumpulkan. Mungkin bisa seperti itu, atau bisa kalau gini kan ada jalur sutra dan segala macam. Silakan membandingkan antara jalur sutra Silk Road yang dilakukan oleh Tiongkok di daratan dengan jalur rempah, umpamanya seperti itu. Ada perbedaan arsitektural enggak? Jadi esensinya kejadian besar yang kalian pilih itu bisa ditarik sampai ke dalam arsitektur. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua, bom atom, bolak-balik. Di awal mungkin kalian sering dengar, mungkin sampai bosen bagaimana saya mencoba mengungkap siapa itu Oppenheimer dan segala macam. Tapi dari sini ada hal yang buat saya tergelitik adalah bagaimana Hiroshima atau kota Nagasaki itu berkembang setelah dijatuhkan bom atom. Di sisi lain, jadi mengcompare antara sebelum bom atom terjadi, ketika bom atom, dan masa sekarang. Apa yang bisa kita pelajari secara arsitektural, baik bentuk bangunan maupun tata kota. Bagaimana penduduk Hiroshima dan Nagasaki itu harus menerima traumatik bom atom tersebut. Banyak yang mati, tapi ada beberapa yang selamat. Itu yang kemudian traumanya bukan trauma hanya person, tapi sebuah komunitas kota besar. Atau kalian juga bisa menggeser sampai ke energi reaktor nuklir. Arsitekturalnya sebelah mana? Itu yang kemudian bisa diulik lebih lanjut. Bagaimana katakanlah arsitektur untuk reaktor, bagaimana keamanan untuk sebuah reaktor nuklir, atau sampai ke pemanfaatan energi. Tarik kelompok ini bisa menariknya cukup luas gitu, membandingkan kota atau justru fokus pada bom atomnya sebagai sebuah sumber energi yang sampai sekarang bisa dikatakan paling bersih kalau dilihat jejak karbonnya. Tapi memang biayanya cukup mahal untuk membangun reaktor nuklir. Tapi efeknya adalah cukup bersih terhadap jejak karbon. Jauh dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik uap umpamanya. Itu yang sangat kotor, mengotori bumi dan segala macam. Bisa ke arah situ, atau bisa ke arah sustainable design dan segala macam. Karena reaktor nuklir adalah salah satu itu tadi sumber energi atau pembangkit energi yang cukup bersih. Silahkan kelompok bisa menariknya sampai ke arah mana. Revolusi Prancis ini yang cukup menarik untuk ditelusur karena ada dua cabang yang bisa kelompok ini lakukan. Fokus di Prancisnya, karena Prancis itu punya perbedaan yang mendasar dengan apa yang terjadi di Inggris atau di Jerman. Inggris atau Jerman itu lebih ke industrial, sedangkan Prancis lebih ke artnya. Kalau di dalam arsitektur, revolusi Prancis itu menjadi titik berangkat munculnya apa yang disebut dengan neoklasisisme. Yang sebelum revolusi Prancis itu ada barok rokoko.
Rokoko itu jadi yang ini rokoko. Rokoko itu justru berkembang di Prancis, barok itu di bagian Eropa yang lain. Kemudian Arc de Triomphe ini, gerbang kemenangan ini, itu neoklasik. Jadi perpindahannya ke situ. Revolusi Prancis atau revolusi industri atau revolusi-revolusi yang terjadi di Eropa itu punya efek yang luar biasa terhadap peradaban. Kenapa efeknya luar biasa ya? Karena memang tanda kutip ya, asal muasal keilmuan dan segala macam memang berangkat dari Eropa. Kita tidak bisa memungkiri itu gitu. Banyak kajian-kajian yang dilakukan memang kemudian menjadi rujukan, menjadi referensi perkembangan pengetahuan. Atau yang ini, ketika Napoleon naik 1790 sekian, saya lupa detailnya, itu termasuk juga menguasai kerajaan Belanda. Dan seperti yang saya ungkap tadi, 1 Januari 1800 kerajaan Belanda men-take over wilayah yang dikuasai oleh VOC. Efeknya adalah secara tidak langsung wilayah VOC yang kemudian berubah menjadi Hindia Belanda itu di bawah kekuasaan Prancis. Jadi kita pernah dijajah Prancis secara tidak langsung. Pernah di bawah Napoleon Bonaparte secara tidak langsung. Efeknya adalah Daendels diberangkatkan ke Hindia Belanda atas persetujuan Prancis. Jadi bukan langsung dari kerajaan Belanda. Apa yang dilakukan Daendels ini membuat posweg gitu, jalan pos ya, antara Anyer sampai Panarukan. Sebuah usaha yang luar biasa pada saat itu karena dia menembus batas-batas wilayah. Tujuan dari posweg ini juga untuk pertahanan terhadap Pulau Jawa terutama. Dan jalan ini memicu perkembangan selanjutnya sampai pada titik bagaimana si Daendels kemudian mempersiapkan kota Bogor untuk menjadi kota administrasi zaman Daendels. Kemudian berkembang selanjutnya ketika zaman Belanda, Hindia Belanda, Bandung dipersiapkan sebagai kota administrasi Hindia Belanda. Jadi pemindahan ibu kota itu sudah terjadi sejak zaman Daendels. Karena mereka melihat Batavia itu tidak lagi memungkinkan untuk sebuah kota administrasi untuk negara, kota pemerintahan. Jadi sengaja dipersiapkan. Contoh atau jejak yang paling jelas dari Daendels adalah Istana Bogor. Itu adalah usaha Daendels untuk membuat sebuah rumah tinggal bagi penguasa Hindia Belanda. Jadi rumah dinasnya itu di Istana Bogor. Kemudian kantornya itu yang sekarang di sekitar Istana Merdeka dan segala macam. Jadi itu yang dilakukan. Jadi bisa digeser sampai ke sini gitu. Nah, itu yang kemudian yang kita bisa lihat atau kita bisa tentukan atau kelompok tentukan di tugas 3. Wilayah yang mau diambil itu wilayah yang mana? Wilayah Eropa kah atau wilayah Hindia Belanda? Karena ketika mengambil sebuah wilayah itu punya konsekuensi yang sangat berbeda. Dan ini arsitekturalnya cukup menarik. Selalu bicara tentang nanti neoklasisisme, neoklasik, efek dari revolusi Prancis. Itu kelompok revolusi Prancis. Kita berlanjut. Kelompok revolusi industri, terutama yang terjadi di Inggris, seperti yang tadi saya ungkap, kalau mau wilayahnya Hindia Belanda itu jelas banget. Kemudian muncul jalur kereta api di seluruh Jawa dan Madura, atau juga di peta ini jalur kapal uap yang pusatnya bukan di Batavia tapi di Semarang.
Jadi Batavia pembagiannya gini, Batavia itu sebagai kota pemerintahan dan kota perekonomian, Semarang sebagai pelabuhan internasionalnya, karena dia akan kemana-mana. Kenapa dibangun di Semarang? Karena ada perkebunan di atas atau di bagian selatan dari kota Semarang. Jadi untuk mempermudah. Sedangkan Surabaya berperan untuk sebagai kota galangan kapal. Jadi pembuatan kapal uap dilakukan di Surabaya. Itu kenapa kita kenal sampai sekarang PT PAL, PT pembuat kapal itu ya memang sejak zaman Hindia Belanda. Mau digeser ke arah sini silahkan, atau mau digeser ke efek dari revolusi industri yang ada di Inggris. Kemudian kita kenal nanti ada Ebenezer Howard, seorang pemikir terutama untuk tata kota yang kemudian memunculkan teori atau konsep Garden City. Itu juga bisa. Jadi tergantung nanti kelompok menentukan wilayah kajiannya mau ke arah mana. Nanti setelah wilayah itu kemudian kita bisa bongkar arsitekturalnya. Yang ini juga jujur saya agak bingung untuk mencari padanannya, tapi ketika coba saya telusur lebih lanjut apa yang terjadi di Baghdad ketika diserang oleh Mongol kan, yang saya baru pertama kali melihat kemarin sore saya melihat itu adalah tata kota Baghdadnya yang luar biasa, buat saya sih canggih. Apa yang disebut dengan ruang pertahanan, kota yang punya pertahanan yang cukup kokoh gitu. Kalau di dalam teori arsitektur itu defensible space ya, ruang pertahanan. Dan iseng ketika lihat gambar atau lihat tatanan seperti ini langsung keinget apa yang dilakukan si Apple gitu, dengan kantornya, headquartersnya Insat Apple Park gitu, yang buat saya juga luar biasa gitu. Apakah ide itu nyambung atau enggak? Silakan kelompok untuk mengungkapnya. Jadi di sini bisa sampai ke dalam tata kotanya seperti apa, atau mau kemana setelah Baghdad dikalahkan Mongol juga ancur-ancuran untuk menyerbu Baghdad ini, itu juga bisa ditelusur lebih lanjut. Jadi sebuah peristiwa yang cukup besar, cukup heboh itu kemudian kita lihat di dalam arsitekturnya seperti apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa ini. Itu yang esensinya di sini. Oke. Untuk minggu depan mungkin kalian tidak saya sarankan tidak melakukan perjalanan lebih lanjut. Kemarin ada satu kelompok yang sore ketika sekitar jam 5, jam 6 ada yang mengumpulkan satu berkas kaitan dengan tugas ketiga dan keempat. Rata-rata kalian dari tugas 2 itu sudah memunculkan tokoh, memunculkan tanggal, memunculkan timeline peristiwanya. Tapi mungkin kalian bisa susun dulu deh. Sampai ke tugas 5, kalian membaginya seperti apa, itu silahkan dicoba disusun. Contoh yang ini. Tugas 2, seperti tadi, berangkat dari revolusi industri, kemudian wilayahnya adalah wilayah Hindia Belanda. Kasus yang coba saya ambil adalah DJB, The Javas Bank, yang kemudian ketika Indonesia merdeka menjadi Bank Indonesia. Ada buku merangkum Manikam adalah inventory semua bangunan-bangunan DJB di seluruh Indonesia. Nanti saya bisa share PDF-nya. Kebetulan saya salah satu dari tim penulisnya. Jadi dari sini kita bisa coba melihat keterkaitan antara revolusi industri
keterkaitan antara material yang dihasilkan dari evolusi industri, kemudian dari material, perkembangan material terkait dengan perkembangan teori arsitektur, itu yang coba dibahas. Dan kemudian dari teori arsitektur yang berkembang di Eropa, terutama modern mula, itu punya pengaruh besar terhadap apa yang terjadi di Belanda. Belanda cukup unik, lebih dipengaruhi oleh Prancis daripada yang terjadi arsitektur modern yang terjadi di Inggris dan di Jerman. Sehingga ya karena mungkin Belanda pernah juga dijajah oleh Prancis, jadi pengaruh Prancisnya cukup kuat termasuk ke dalam arsitektur. Jadi di tugas 2 lebih ke situ, lihat ke masa depannya bahwa sekarang Bank Indonesia secara arsitektural, secara gedungnya adalah peninggalan dari DJB. Tugas 4, wilayahnya wilayah Hindia Belanda, dan ini timeline-nya. Dari Batavia, Surabaya, Medan, Surakarta, sampai ke Banjarmasin. Di buku ini ada semua, jadi silakan kalau nanti nanti saya share berkasnya. Kemudian di tugas 5, fokus ke Cyprus, si arsitek dari semua bangunan DJB ini. Fokus utamanya pada penggunaan atau gaya arsitektur neoklasik, terutama yang dipengaruhi oleh pemikiran Leduc, seorang arsitek, seorang ahli teori zaman-zaman arsitek modern mula dari Prancis. Jadi bagaimana pengaruh Prancis terhadap karya arsitektur yang ada di Hindia Belanda yang sampai sekarang masih kita bisa nikmatin. Jadi mungkin minggu depan kalian bikin skemanya dulu. Kalian mau ke arah mana? Supaya, kenapa saya minta seperti itu? Supaya setelah ini minggu depan ada materi tentang bagaimana sih mengolahnya. Jadi ini kan sebenarnya sebuah metode mengolahnya. Saya beri contoh gitu. Atau ada beberapa metode. Tapi yang ingin ditampilkan atau yang saya sarankan untuk ditampilkan di minggu depan, masukkan aja di folder kalian, itu adalah atau ingredient. Kalau kita bicara kuliner ya, ingredientnya, bahan-bahannya itu seperti apa. Kalau ini kan masih sepotong-sepotong gitu, kalian mau menelusurnya seperti apa. Jadi kalau sudah bentuk seperti ini, saya akan memberi masukan atau memberi catatan sehingga kebayang. Kenapa saya tanda kutip agak memaksa di depan ini, supaya meringankan kalian di tahapan selanjutnya. PA2 setelah UTS itu makin berat. Ya, kebetulan PA2 kalian dengan saya dan Pak Fajri makin berat, belum lagi tugas SK, belum lagi tugas-tugas yang lain. Sehingga saya sarankan mumpung masih minggu ke-4, 5, apalagi minggu depan dan minggu depannya itu cukup banyak tanda kutip libur. Mulai minggu ini, minggu depan ada coblosan, itu mulai agak terganggu, tapi kalian punya banyak waktu untuk merundingkan sebenarnya tugas ini mau ke arah mana. Siapkan aja dulu berkasnya atau siapkan dulu materinya. Pak, bentuknya apa? Apakah tulisan atau laporan? Cukup mungkin skema seperti ini dengan catatan dan sedikit narasi. Tidak perlu serapi, ada judul, ada cover dan segala macam. Mungkin pakai PowerPoint atau pakai Canva. Kalian sekarang udah ini juga pakai Canva. Lebih mudah untuk nempel-nempel, beli narasi singkat supaya jelas. Kalian umpamanya dari si pengepungan Baghdad ini mau digeser ke arah mana, mau ditarik sampai ke arah mana, apakah Baghdad pada masa sekarang atau mau sampai iseng aja sampai ke inside parknya Apple Park ya. Idenya. Saya pengen tahu imajinasi kalian terhadap sebuah peristiwa sejarah terkait dengan arsitektur. Begitu kurang lebih untuk hari ini sih sebenarnya, targetnya hari ini hanya ini.
penjelasan tugas ini. Nanti di hari Rabu ada satu penjelasan panjang. Seperti biasa saya rekam dan saya upload di YouTube sebagai sebuah perjalanan pemikiran arsitektural gitu kan. Jadi efek sebuah peristiwa sejarah, bahkan peristiwa sejarah yang sangat lampau, ketika manusia itu masih ada, spesies manusia itu masih ada 7, 3 hanya Homo sapiens, itu sudah terjadi perubahan-perubahan yang luar biasa. Itu nanti di hari Rabu seperti biasa saya rekam dan saya edit. Sekedar teaser sudah ada. Ada sekitar 39 slide perkembangan pola pikir manusia. Begitu, ada pertanyaan? Salah. Silakan. Kalau ya tetap file, cuman tidak perlu dalam laporan yang kaku gitu. Saya pengen tahu aja kalian dari peristiwa ini mau ditarik sampai ke mana. Termasuk juga di tugas 5 ini kan, tugas 5 ini kalian terbagi menjadi 2 kan. Tetap aja foldernya tetap di situ. Jadi saya nggak pusing gitu. Tetap di situ. Kalian kelompok A dan kelompok B ini ngapain? Kalau bisa sampai segitu. Ya. Katakanlah yang Baghdad ini, satunya mau cerita Baghdad, perkembangan kota Baghdad dari penyerangan Mongol ini sampai ke masa sekarang, atau yang satunya iseng untuk melihat kota benteng, istilahnya kan kota benteng yang perkembangan kota benteng tidak hanya di Baghdad tapi di tempat lain. Apakah ujungnya bisa ditarik, apakah Apple itu mengakomodasi atau terinspirasi dari kota benteng atau tidak? Kan sejarah bisa berinterpretasi. Silakan imajinasikan. Begitu ya. Silakan bentuknya seperti ini, tapi ya dengan narasi ya. Kalau ini kan tadi gambar saya jelaskan. Jadi ada narasi singkat. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Pak, apakah harus hari Senin? Saya pikir enggak. Ini Kamis, Jumat, Sabtu libur, Senin mungkin enggak tahu antara online atau offline, tapi materinya ada penjelasan tentang sejarah arsitektur. Selama ini kita belum masuk ke dalam, terutama dari sudut pandang saya atau dari saya ya. Saya belum menjelaskan apa yang disebut dengan sejarah arsitektur. Apa sih sejarah arsitektur? Yang kita bahas dari awal sampai sekarang adalah sejarah secara umum. Sejarah arsitektur itu apa sih? Itu yang materi yang akan saya sampaikan di minggu depan. Gitu. Apakah dikumpul ya materi ini nanti atau penjelasan atau berkas ini yang akan saya review setelah coblosan, setelah Valentine, setelah kalian coklatnya habis. Ada lagi pertanyaan? Begitu ya, kurang lebihnya seperti itu sehingga jalannya enak gitu. Kalau sudah beres semua, saya akan materinya saya bereskan. Kalau toh nanti materi ini beres atau berkas ini sudah beres, bahkan di minggu ke-10 atau minggu ke-12, ya tutup. Ya sudah, upload aja di Drive sebagai tugas UAS. Nggak apa-apa kan? Yang penting kan materinya, perjalanannya sudah beres. Lebih enak sehingga kalian bisa fokus ke tempat lain. Makanya saya sarankan agak lebih cepat karena di Februari ini banyak libur. Nanti di bulan Maret sudah awal puasa. Ya kan, April
Idul Fitri. Jadi UAS kalian itu nanti setelah Idul Fitri, enak banget kan? Kenapa saya geser agak lebih cepat ke depan itu karena itu semua alasannya itu. Karena kalau kalian mengerjakan tugas atau mengerjakan UAS saat-saat Idul Fitri itu enggak mungkin banget. Mungkin gambar ya, mungkin PA mungkin ya. Saya akan mengganggu kalian di perancangan arsitektur mungkin, tapi nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Kebiasaan saya ya karena berpikirnya seperti ini ya. Kebiasaan saya kalau satu semester itu saya lihat yang tanggal merah itu di mana aja, terus lubangnya seperti apa, dan kemudian saya bersikap seperti apa. Lihat perkembangan kalian, antusias kalian dalam mengumpulkan tugas kedua, karena saya lihat dari tugas yang kalian kumpulkan ini cukup menggembirakan saya karena ada beberapa dan banyak sebenarnya mayoritas itu sejarah-sejarah yang nggak umum, sejarah-sejarah yang bukan mainstream, katakanlah bom atom mungkin mainstream, tapi kemudian ini bisa digeser sampai ke titik yang paling seru, artinya perbedaan Hiroshima zaman sebelum bom atom, ketika bom atom, dan sekarang itu timelinenya akan kelihatan bagaimana masyarakat atau warga Hiroshima dan Nagasaki itu harus bersahabat dengan kejadian bom atom. Traumatiknya luar biasa. Sama dengan kejadian di kelompok di Indralaya, kampus Indralaya, itu ada yang cerita tentang tsunami Aceh. Itu juga luar biasa. Aceh sebagian besar hampir habis, kurang lebih seperti gambarnya seperti ini. Tinggal ini ganti Masjid Agung di Aceh, itu habis juga. Bagaimana kemudian mereka tumbuh kembali dengan segala macam konsekuensi dan traumatiknya. Itu sisi lain yang kita bisa belajar dari arsitektur. Atau ekspedisi ini, ketika saya belajar tentang ini, kebetulan pernah membantu atau masuk dalam tim untuk membuat sejarah Banda, itu juga luar biasa. Rebutannya terlihat banget. Wilayah kita itu wilayah yang gurih untuk direbutkan oleh dunia, bukan hanya orang Eropa, lebih dunia. Begitu? Ada lagi pertanyaan? Silakan. Jadi minggu depan materinya mungkin tinggal materi ya, jatah saya ya, tanda kutip jatah saya untuk memberi materi tentang sejarah arsitektur. Apa itu sejarah arsitektur, kan ada bukunya tersendiri. Kemudian metode dalam menuliskan seperti ini, metode penulisan sejarah. Begitu. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok masing-masing kasusnya? Cukup ya. Semoga ini juga menarik. Kalau buat saya, revolusi Prancis, revolusi yang cukup unik karena berubah ya dari monarki menjadi republik, meskipun ujungnya juga Napoleon Bonaparte juga yang menjadi cikal bakal keributan di Eropa juga, dan perkembangan di Eropa efeknya sampai ke Amerika. Terus ini juga ya untung si Daedalus tidak terlalu lama di Hindia Belanda. Kalau lama-lama habis kita diperas habis. Ada dua pimpinan pimpinan yang menguasai Hindia Belanda yang saya bersyukur banget tidak terlalu lama. Satu Daedalus, kedua Raffles. Sir Stanford Raffles itu kan pernah di Bengkulu. Kemudian dia menemukan Rafflesia arnoldi itu, bunga bangkai itu.
efeknya Bengkulu kemudian ditukar dengan Singapura, Inggris menguasai Singapura, Belanda menguasai Bengkulu, sehingga kalau siapa yang dari Bengkulu di sini, kalau melihat tata kotanya sangat berbeda, karena memang Bengkulu itu dibangun dari sudut pandang orang Inggris. Dan saya bersyukur Raffles tidak terlalu lama. Kalau Raffles lama-lama, kami sebagai orang-orang berkutat di sejarah habis datanya. Dia hanya beberapa tahun bisa History of Java sekian tebal, dihabiskan semua tentang Jawa. Gitu. Ada lagi daripada saya semakin kacau ngomongnya kemana-mana. Yap. Nggak apa-apa. Karena yang disebut dengan samudra itu kembali lagi. Ada dua hal yang mungkin perlu disadari kalian. Satu tadi wilayah, wilayah mana yang mau diambil. Kedua, time frame, rentang waktunya mau kapan. Tapi saya bilang kan, ekspedisi samudra itu mau pakai versinya ini, yang di sini adalah Belanda, mau pakai versinya Marco Polo, mau pakai versinya Laksamana Cheng Ho, itu sama-sama samudra semua. Bisa ke Cheng Ho. Kalau bicara Cheng Ho, itu juga bisa bicara Silk Road, jalur sutra. Jalur sutra kan yang di darat, Cheng Ho yang di laut. Rentang waktunya, wilayahnya adalah wilayah si Tiongkok, umumnya kekaisaran siapa, dinasti mana, tinggal dibatasi aja time frame-nya. Rentang waktunya dikurung dulu. Kalau nggak gitu, kalian bikin tesis. Bukan sekedar laporan. Karena kekaisaran Tiongkok itu kan panjang banget, pakai banget. Atau mau fokus ke Cheng Ho. Cheng Ho kan ada peninggalannya di Bangka, sampai ke Kampung Kapiten dan segala macam, itu ada kaitannya dengan Cheng Ho. Kalau yang sering disebut itu yang di Semarang, bahkan ada Masjid Cheng Ho. Cheng Ho itu kan perdebatannya cukup seru. Dia Muslim kan, seperti itu. Mahua namanya, Muhammad Wo. Begitu. Jadi bisa digeser. Ya. Ini kan tugas 2 itu topik bahasan. Mau didetailkan itu, kenapa saya minta detail seperti ini nanti. Kalian mau fokus yang di mana? Kapan? Ekspedisi samudra itu luas banget. Ya. Seru, Cheng Ho itu seru. Oke, ada lagi? Sampai ke yang Prancis ini, mau di Prancisnya sendiri silakan, mau di Hindia Belanda zamannya si Danellis ini silakan. Karena ini secara struktural juga ada. Yep. Nah, itu memang inti dari tulisan kalian. Kalian membongkar neoklasik itu, neoklasik yang disebut namanya kan neoklasik, klasik yang baru kan. Yang disebut klasik itu klasik mana? Klasik Romawi, klasik Yunani, atau klasik gimana? Apa bedanya neoklasik dengan Renaissance? Sama-sama di Perancis kan? Renaissance itu berangkatnya. Itu justru pertanyaanmu bisa digeser untuk menjadi topik atau menjadi bahasan di kelompokmu. Boleh. Neoklasik, klasiknya klasik gimana? Apa kesamaan atau bedanya dengan Renaissance? Bahasa Prancis itu kan bahasa yang buat saya paling seksi.
tulisannya apa, bacanya apa gitu kan. Udah gitu agak bindeng-bindeng dikit kan. Bonju, croissant, tulisannya apa, croissant gitu kan. Bacanya croissant gitu. Ya sekalian lah, sekalian. Ya, gitu ya. Bon appetit. Makan aja mikirnya. Ada lagi? Kelompok yang mau di ini kayak revolusi industri yang Inggris ini, apa kaitannya revolusi industri di Inggris dengan Menara Eiffel? Ada, jelas banget. Atau dengan perkembangan pendidikan arsitektur, sehingga efek dari revolusi industri membuat sebuah karya arsitektur tidak hanya dirancang oleh seorang arsitek, bahkan seorang engineer. Gustav Eiffel itu kan engineer, dia ahli apa, jalan bahkan jembatan kalau nggak salah. Itu kenapa bikin menara Eiffelnya seperti itu. Atau pernah dengar Crystal Palace karya Paxton, Sir Paxton. Itu seorang ahli botani, tapi kemudian karyanya diakui sebagai sebuah karya arsitektur. Itu bisa gesernya sampai ke situ. Ini, anggap aja ini sebagai topik. Kalau yang ini jujur ya, karena keterbatasan informasi dan keterbatasan pengetahuan saya tentang Baghdad, terutama Timur Tengah, saya agak blank karena cukup rumit ternyata. Cukup rumit. Apa kaitannya dengan circle ini dengan matematis? Matematika kan munculnya di sini, sekitar Baghdad dan segala. Yang kemudian ketika diserang Mongol, semua manuskrip dibakar dan dibuang di sungai, sehingga blong lagi. Padahal pengetahuannya banyak di situ. Zaman itu kan belum ada di-upload di mana, di cloud itu kan ada. Ketika manuskrip hilang ya hilang. Yang jadi pertanyaannya, zaman segitu bisa bikin circle yang demikian sempurna, jangka aja gimana caranya gitu. Kok bisa gitu. Itu yang sama juga dengan Borobudur, kok bisa bujur sangkar yang sedemikian sempurna, dan kemudian stupa yang paling atas itu pas di titik tengah. Gimana ceritanya? Itu kan hal-hal yang kemudian beberapa orang mengkaitkan dengan alien dan segala macam. Oke lah, tapi nggak ke arah situ kan. Kita bisa lihat sempurna kan ketika sudah ada satelit. Pada masa itu kan kita di daratan, ini kok bisa gitu. Belum lagi kemudian kalau kalian bongkar, ini pintu gerbangnya desainnya saya yakin luar biasa. Karena zaman Mesopotamia pun gerbang-gerbang kota itu dihias luar biasa indah, pakai lempeng emas dan segala macam. Ya gitu, ada lagi pertanyaan? Cukup? Oke, kalau cukup ya sudah.